sebagai dasar dalam pemenuhan tugas wawancara tentang tradisi bumi di Cilacap. Apakah Bapak bersedia diwawancarai? Bersedia. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ngabidin. Saya penjaga Musola Anur. Nah, lanjut ke pertanyaan. Yang pertama, apa maksud dan tujuan dari tradisi sedekah bumi? Yaitu maksud tujuan dari sedekah bumi itu ada tradisi dari dahulu itu sampai sekarang, karena saya hidup di bumi itu bersyukur. Jadi kalau saya mengadakan itu karena syukur kepada Allah, yaitu mendoakan para leluhur kita. Yang kedua, kapan biasanya sedekah bumi dilaksanakan di desa ini? Kalau di desa ini itu melaksanakan sedekah bumi itu kalau bulan Apit. Nah, yang ketiga, bagaimana proses pelaksanaan sedekah bumi dari awal sampai akhir? Prosesnya dari awal itu yang pertama pembukaan, yang kedua itu sambutan dari tokoh masyarakat maupun dari pemerintah, dan untuk selanjutnya yaitu Bapak Kiai yang mimpin tahlil untuk mendoakan para leluhur kita yang sudah mendahului. Yang keempat, apa saja kegiatan atau acara yang dilakukan saat sedekah bumi? Yaitu kalau saat sedekah bumi itu orang-orang itu membawa makanan untuk bersedekah, untuk bersyukur bersama-sama semua warga masyarakat. Yang kelima, dari mana biaya untuk melaksanakan? Jadi pembiayaan untuk melaksanakan sedekah bumi itu dari kesadaran semua warga masyarakat yang ada di sini. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Cukup dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Rahmatullah dari SMK Negeri Karangpucung. Silakan perkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, diri saya namanya Harun dari Dusun Ciblaga sebagai narasumber. Pak mau bertanya, apakah ada sesajen, tumpeng, atau hasil bumi tertentu yang disiapkan? Ada hasil bumi yang dinamakan hasil bumi itu bermacam-macam. Yang dinamakan orang Jawa polo gembandul, polo kesimpar, polo kependem, polo gemantung. Yang antara lain polo kependem ya sebagai ubi-ubian, itu namanya polo pendem. Polo kesimpar sebagai buah-buahan, kayak yang buahnya itu numpang di tanah, di luar tanah, itu namanya polo kesimpar. Kalau polo gembandul itu yang dinamakan yang kayak jenis sayuran yang buahnya itu gantung, itu namanya polo-polo. Yang dinamakan polo gemantung kayak jenis padi kayak gitu, itu namanya polo gemantung. Jadi semua itu disiapkan untuk sedekah bumi, mengucap rasa puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan hidup, hasil bumi yang melimpah. Itu kita itu harus puji syukur dengan cara sedekah bumi, karena semua itu tumbuh dari bumi. Terus apakah ada hiburan rakyat seperti wayang atau kuda lumping? Ya, itu menurut kemampuan masing-masing daerah, desa. Terutama misalkan diadakan tuh juga nggak apa-apa. Masalahnya apa? Itu budaya dari daerah. Kalau misalkan itu mampu, ya silahkan, itu budaya daerah. Itu sebagai hiburan rakyatnya. Apa saja aturan atau pantangan yang harus dipatuhi saat sedekah bumi? Kalau masalah peraturan itu semua itu bisa diatur dengan cara khusus. Untuk sedekah bumi itu dengan cara mengeluarkan berbagai sesajen. Itu bukan sesajen, sebenarnya hasil bumi yang kita tunjukkan itu kan peraturan dengan cara ikhlas. Nggak boleh punya rasa awal atau gimana, itu nggak boleh.
Terus tempat yang biasanya buat sedekah bumi itu biasanya di mana? Itu di mana saja bisa, asalkan di daerah masing-masing. Punya daerah masing-masing, desa masing-masing itu punya cara, punya tradisi sendiri-sendiri. Misalkan itu di desa sana nggak ada sedekah bumi, di sini ada sedekah bumi, itu di desa mana, di desa mana itu nggak jadi masalah. Itu kan Tuhan itu semua di mana-mana ada, kan gitu. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.